Allah, Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata-kata yang manis dan ucapan syukur kepada Engkau. Kami merasakan hidup ini terlalu indah karena Tuhan yang menyertai kami. Kami bagikan umat Israel ada di Goshen, bahkan Engkau sebagai gembala yang baik yang selalu melindungi kami. Sekalipun kami berada lembah kemalaman, Tuhan selalu menyertai kami. Kami pertaruhkan hidup kami semua kepada Engkau, dan sebelum kami ada selain, kami adakan mesbah keluarga. Kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama membaca Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 47 sampai ayat 57. Matius pasal 13 ayat 47 sampai 57. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan terletakkan gigi. Mengerti ke kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkata Yesus kepada mereka, kami itu setiap ahli Taurat yang menimba pelajaran dari hal kerajaan surga, dan seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari kebenderaannya. Setelah Yesus saya menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat. Maka takjublah mereka dan berkata, dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakubus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya membuat semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah diperolehnya kesubuhannya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati dan di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan Yesus di sini. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat 47 sampai ayat 52, di mana kita tentang pukat. Ya, dan dikatakan dia menangkap ikan. Ada ikan yang baik dan ada ikan yang tidak baik. Yang sangat menarik, ikan yang tidak baik dibuang. Ya, ikan yang tidak baik dibuang, tetapi ikan yang baik itu tidak, ya, dibawa, ditempatkan yang indah di dalam dalam pasir. Di sini kita dapat suatu berkat yang luar biasa dalam hidup kita ini. Ya, firman Tuhan mengatakan ikan bagikan manusia yang bicara. Semua dia boleh mendengarkan firman Tuhan, sudah semua mendengar kabar keselamatan. Tapi ada apakah ikan itu ikan yang baik atau ikan yang busuk? Ikan yang tidak baik. Tapi kalau ikan baik masuk dalam pasir, di sini kita belajar sama-sama mendengar berita keselamatan, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama ibadah, tapi belum tentu menjadi ikan yang baik. Kalau dia mau mendengar firman Tuhan, dia menjadi ikan yang baik. Kalau ikan yang baik, firman akan katakan pada ayat 49, demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar,
Kau mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Sama-sama ikan, jelas. Sama-sama mendapat kabar berita tentang keselamatan, tapi belum jaminan kalau mereka tidak sungguh-sungguh. Dia bagaikan ikan-ikan yang busuk, ikan yang akan dibuang ke dalam akan dimasukkan dalam api. Tapi ikan yang baik dia masuk dalam masuk, bukan ke penjara-penjara, jangan jiwa-jiwa baik. Tapi apakah ikan itu bisa bertumbuh baik? Gabung manusia. Betapa tidak penting ikan makan rohani, memberikan kesehatan, bukan makanan sembarangan. Makanan yang berkualitas sebagai ikan-ikan yang sehat, ikan-ikan yang menyenangkan, dan sampai di meja, sampai di piring, sampai di dapur, sampai di meja makan bisa dinikmati. Ingat firman Tuhan, makananku dilakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Benar Bapa di surga. Firman Allah berkata, makananku dilakukan kehendak Bapa di surga. Biarlah kami menjadi anak orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, sehingga engkau bisa menikmati hidup kami, Tuhan. Oh, diberikan Genesko, bukan kami dibuang, tapi Genesko ada hubungan rapat dengan engkau, pada hubungan suami istri. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, bahkan Polri, bahkan juga mereka bekerja setempat. Berkat kesehatan yang prima yang daripada Tuhan adanya. Berkati juga mereka yang bekerja setempat dalam perang virus corona, yang sakit semakin berkurang, yang meninggal semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Dan murahan Tuhan berlaku buat bangsa kami Indonesia, dan mereka mau divaksin berjalan dengan baik, dan lebih pada Tuhan mereka mau memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.